Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantulah kami ya Bapa supaya kami mampu menyatukan antara iman kami dan perbuatan-perbuatan baik yang ada pada kami. Kebenaran, keadilan, kejujuran, dan sikap-sikap positif dan keutamaan-keutamaan yang baik bagi saudara-saudari kami di sekitar. Terutama mencintai mereka yang sulit kami cintai. Mengampuni mereka. Bantu kami ya Bapa, supaya kami tidak hanya dengan mulut beriman kepadamu, tapi lewat tindakan perbuatan yang baik. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus, kita memiliki bahaya besar kalau kita menyadari bahwa iman itu hanya berkutat di dalam gereja. Hanya berkecimpung di dalam gereja. Hanya sekedar doa dan doa dan doa. Bukan berarti tidak penting, sangat penting. Karena itu mempersiapkan batin kita. Tetapi kehidupan doa adalah satu bagian penting dari pertumbuhan hidup rohani. Ya. Jadi hidup rohani itu tidak hanya doa, tetapi jauh lebih dalam, lebih luas daripada itu. Nah, dalam bacaan pertama hari ini kita ditegur oleh Nabi Amos bahwa kegiatan-kegiatan rohani kita di gereja, apapun bentuknya, harus mengalir kepada tindakan perbuatan-perbuatan baik. Keadilan, mencintai, mengampuni, memaafkan. Dengan kata lain, bahwa kehidupan rohani kita harus mengubah software kita di dalam batin kita. Apa saja bentuknya di dalam kehidupan perilaku kita. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak marah, tidak mudah marah. Tetapi ada suatu keutamaan di dalam diri kita. Dan itu merupakan tantangan yang besar dalam diri kita ketika iman itu menjadi sesuatu yang bermakna. Ya. Ketika iman itu bukan sekedar menjalankan suatu kegiatan-kegiatan rohani spiritual, tetapi harus bisa mengubah perilaku kita yang dalam. Dengan kata lain, bahwa kehidupan rohani kita harus meningkatkan kepekaan kita akan suara hati. Suara hati itu apa? Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Dan itu sangat diteguhkan dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Amos ini. Kita diingatkan sekali lagi bahwa secara manusiawi ketika kita diciptakan, ketika kita lahir, kita diberi hati nurani ke setiap orang. Siapapun dia. Nah, problemnya kan seringkali bahwa hati nurani orang menjadi tumpul. Karena lingkungan, karena situasi di mana orang menganggap bahwa misalnya mencuri itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Karena situasi di mana orang, ya, kejahatan atau ketidakbaikan yang mendominasi orang tersebut. Maka kita yang menghidup rohani itu supaya suara hati kita menjadi peka untuk mendengarkan yang baik dan menjalankan itu. Supaya nanti kita sendiri mendengarkan itu dengan baik, kita membantu orang lain yang rupanya lebih mengedepankan yang jahat, ya, dalam hidup mereka, kita counter. Hingga menumbuhkan dalam hati dia bahwa yang baik itu ada dalam diri dia. Jadi kita tidak menambah sesuatu yang baik dalam diri dia, tapi mengingatkan bahwa ada kebaikan yang dalam diri dia. Dan ini merupakan suatu katekese, suatu kerasulan. Jadi sekali lagi bukan menambahkan sesuatu yang baik, tapi menumbuhkan sesuatu yang baik dalam dirinya dia. Itu disadari bahwa kamu adalah orang yang baik. Dan kalau kamu bahagia, itulah kebaikan yang harus kita pegang. Ya. Dan saya akan juga bahagia ketika saya mendengarkan suara hati. Nah, jadi itu dalam bacaan pertama dari kitab Amos, supaya kebaikan yang merupakan esensi intrinsik di dalam diriku
dalam diri kita itu semakin tumbuh, semakin berkembang, semakin baik. Dan itu yang membuat kita bahagia dan itu yang membuat kita damai. Sebaliknya terjadi ketika kita tidak mendengarkan suara hati, di mana melakukan yang baik tapi mendengarkan suara kejahatan, kita tidak damai. Kita tidak tentram. Kita melukai hati orang lain, melukai hati alam, melukai diri kita, dan bahkan bisa menghancurkan diri kita masing-masing. Itu yang pertama, saudaraku. Dan kita lihat dalam bacaan Injil lebih dalam daripada itu, Yesus memberikan perumpamaan, bukan perumpamaan, suatu realitas tentang orang Gadara yang kita tahu. Dengar ceritanya tentang dua orang yang kerasukan iblis, kerasukan setan. Ya. Nah, tadi itu ada satu kemungkinan ketika kita mendengarkan suara hati dengan melakukan yang baik, ya, tapi juga ada orang yang melakukan yang jahat, didengarkan ini, ya, dan ini iblis bisa masuk ke dalamnya. Ketika orang mau mencari sesuatu kekayaan, kehormatan, kesepuasan, lalu memakai ini, lalu dimasuki, iblis bisa masuk menguasai diri orang tersebut, sehingga yang ada adalah yang jahat dalam diri dia. Apalagi kalau ditunggangi oleh, maka disebut kerasukan, dirasuki, ditunggangi, dikuasai oleh iblis tersebut. Ya, sehingga yang terjadi adalah dia berbahaya bagi orang lain. Dan masalahnya ketika kalau kita lihat dalam Injil hari ini, dua orang yang kerasukan iblis itu, ya, kelihatan, nampak. Orang bisa melihat seperti itu. Tapi yang lebih berbahaya bukan orang yang kelihatan, yang nampak berbuat jahat itu, tapi yang tidak kelihatan. Jadi bukan hanya kerasukan, tetapi perbuatan-perbuatan yang tidak kelihatan, yang justru diilhami, dimotivasi oleh jahat, oleh kejahatan, oleh roh jahat, oleh sesuatu yang bertentangan dengan hidup kita. Dan ini yang jauh lebih sulit, yang tidak nampak. Yang nampak mungkin kita bisa katakanlah melawan atau mendoakan atau membebaskan, menyembuhkan lewat doa-doa eksorsisme atau pembebasan dan seterusnya. Tapi yang tidak kelihatan ini yang menghancurkan dirinya sendiri, orang lain, orang yang dicintai, apapun juga yang tak kelihatan ini yang. Tetapi kita bisa merasakan bahwa aura negatif dalam diri orang ini menjadi nampak. Ya. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita selalu mohon di dalam doa Bapa kami, bebaskan kami dari yang jahat. Ya. Bebaskan kami dari pengaruh jahat. Bebaskan kami dari kuasa kegelapan. Ya. Yang juga bukan hanya pada orang lain, jangan lupa pada kita juga. Pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi kehidupan kita keluarga. Ya, selalu ada pertentangan, tidak ada perdamaian, ada permusuhan, ada ketakutan. Ya, itu juga menjadi salah satu indikasi dari kuasa kegelapan yang menyelinap, sekali lagi yang menyelinap di dalam kehidupan komunitas atau keluarga kita. Ya. Kita tidak bisa, seringkali nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa merasa ada sesuatu yang nggak beres di sini, gitu loh. Nah, itu yang menyelinap inilah yang seringkali harus kita sadari. Untuk hal seperti ini, Yesus mengatakan apa yang harus kita lakukan? Ya, berdoa dan berpuasa. Ya. Lalu juga ketika Anda tidak mampu mengatasi tersebut, situasi Anda datang kepada orang yang Anda anggap bisa dipercaya. Jangan mencari orang-orang yang di luar gereja kita, gitu loh. Itu bahayanya. Lalu mencari dukun, mencari A, mencari B, orang-orang kita anggap pandai, orang pintar dan seterusnya. Justru akan menimbulkan suatu yang tidak bagus. Ya, mungkin Anda kenal dengan seseorang yang bisa membantu Anda, pastor A, pastor B, pastor C. Kalau tidak, ya Anda lebih masuk ke dalam. Ya, dengarkan suara hati Anda mungkin dengan berdoa rosario, dengan berpuasa, dengan bermati raga, dengan bangun jam 3 pagi, berdoa terus, merasakan ya roh jahat itu yang berpengaruh dalam, yang tidak nampak, yang menyusup tadi itu yang saya bilang ya. Nah, yang menarik dalam bacaan Injil hari ini bahwa dua orang yang berbahaya itu mendatangi Yesus. Jangan lupa. Justru bukan pergi dulu, mendatangi Yesus dengan bertanya dan berdialog. Dan menarik sekali dia mengatakan, mereka pun berteriak, katanya,
Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Coba perhatikan. Si iblis mengakui Yesus sebagai anak Allah loh, jangan lupa. Bukan hanya sebagai guru loh. Bukan hanya sebagai nabi loh, tapi sebagai anak Allah. Iblis saja mengakui itu. Ada dua kemungkinan yang harus kita sadari ya. Kemungkinan pertama bahwa apa? Kemungkinan pertama bahwa kalau iblis saja mengakui Yesus sebagai anak Allah, berarti Yesus itu penuh kuasa atas hidupnya. Dan memang ternyata demikian. Iblis saja mengakui loh lah, kalau kita manusia yang bukan iblis, bukan roh jahat, tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, something wrong. Ada sesuatu yang di sana yang harus kita sadari. Ya. Di sisi lain, ketika iblis mengakui Yesus sebagai anak Allah, itu menunjukkan kepada kita bahwa kita saja yang mengakui Yesus sebagai anak Allah, apa dampaknya bagi kita gitu. Justru itu. Ketika kita dengan mulut saja, ya dengan mulut, mungkin dengan iman, dengan liturgi, dengan doa, ya, Yesus engkau Tuhan. Apakah mengubah hidupku? Apakah berpengaruh bagiku? Apakah sungguh punya power dalam diriku untuk mengubah sesuatu yang dalam hidupku? Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar bagaimana seseorang yang sungguh-sungguh dikuasai oleh kuasa kegelapan, hampir mati dan seterusnya. Tapi kemudian dia berjuang ya, menemukan Kristus, bertemu dengan Kristus, lalu dia kembali lagi ke rumah di mana ada banyak roh jahat itu. Ketika Roh Kudus telah masuk dalam diri dia dan dia mengalahkan, dalam tanda petik mengalahkan kuasa kegelapan. Setelah dia mendapatkan perjuangan yang jatuh bangun itu. Ya. Jadi dengan kata lain, ketika itu terjadi dalam diri kita, ya sekali lagi yang menyusup itu yang ada ketidakdamaian, selalu bertengkar, selalu tidak bahagia dalam keluarga itu. Ada sesuatu di sana yang kita nggak ngerti, pengaruh-pengaruh. Jadi kalau jelas-jelas orang gak ada lain dengan jahat itu bisa kita ya, dalam tanda petik bisa dikalahkan. Tapi yang tidak jelas ini yang seringkali mengganggu, merusak. Orang menjadi keras kepala. Orang menjadi tidak mau mendengarkan satu sama lain. Perang mulut. Gak selesai-selesai. Merasa paling benar. Etc. Ini ya mungkin dalam tanda petik pengaruh-pengaruh yang tidak bagus. Dan ini mungkin bisa saja pengaruh iblis yang mengganggu kedamaian, ketidaktentraman, ketidakbahagiaan. Nah maka hal yang seperti ini pun Yesus mengatakan pergilah. Ya. Jadi dua hal. Pergilah ketika jelas-jelas itu kuasa kegelapan. Yesus, dalam nama Yesus, kita pun, ya, Anda dan saya, bisa berkata mengatakan dalam nama Yesus pergilah kuasa kegelapan itu. Maka ada baiknya juga sesekali Anda bisa merasakan ketika jelas-jelas itu kuasa kegelapan, Anda punya keyakinan yang kuat dalam nama Yesus Kristus pergi. Ya. Tapi juga dalam tanda petik ketika hanya sekedar menyusup, kita juga mohon Roh Kudus dan Yesus supaya kuasa kegelapan yang menghancurkan, membuat ketidakdamaian dalam keluarga ini disingkirkan. Ya. Jadi kita mohon supaya Tuhan juga melepaskan kita dari pengaruh, dalam tanda petik pengaruh jahat, ya. Tidak selalu iblis di sana, pengaruhnya. Dan itu bisa masuk di dalam kelemahan kita tadi ketika yang saya katakan tadi dalam bacaan pertama tentang mendengarkan suara Tuhan, tapi juga dia kerap kali orang mendengarkan suara yang tidak baik ini, entah untuk menyenangkan diri sendiri, entah untuk kenikmatan, untuk kejahatan misalnya, misalnya orang yang berselingkuh gitu kan, terus berulang-ulang menjadi adiktif. Nah ini juga gejala tanda-tanda yang berulang-ulang mau bertobat tapi tidak berhasil. Mungkin dia dikuasai oleh kuasa-kuasa yang tidak terikat dan diikat oleh itu. Nah, maka dalam doa Anda mohon terlebih doa Bapa kami, bebaskan kami dari yang jahat. Bebaskan kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, dan siapa bebaskan dari yang jahat. Dan itu
berarti kita juga mendengarkan suara Tuhan. Dan kita dengan itu juga dibimbing, diperdalam hidup rohani kita. Sekali lagi, ya, jadi hidup yang penting itu adalah hidup rohani kita. Bagian penting dari hidup rohani kita adalah berdoa. Nah, hidup rohani itu dengan berdoa itu berarti apa? Supaya kita dikuasai oleh Tuhan. Bukan kita menguasai Tuhan. Kita menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Dipengaruhi, dikuasai oleh Tuhan. Bukan oleh iblis. Dalam nama Yesus, kuasa kegelapan itu akan hancur. Kalau kita dikuasai oleh Yesus dan rohnya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pasti. Dan kalau ada sesuatu yang tidak bahagia, tidak damai dalam keluarga kita, ya kita coba, mungkin kita bisa merasa dalam nama Yesus Kristus, segala pengaruh jahat singkirkan dari rumah ini. Dan kita dengan itu, segi positifnya kita menjadi apa? Kita menjadi manusia yang peka, dididik, dibimbing untuk lebih masuk ke dalam untuk mengenal Yesus sebagai yang penuh kuasa. Jadi sekali lagi, yang penuh kuasa Yesus bukan hanya mitos, bukan hanya sejarah masa lalu, tapi sekarang yang peduli dengan kita, dengan situasi kita masing-masing. Ya, semoga Anda dan saya dipanggil untuk lebih dalam. Iman kita bukan hanya iman nominal, bukan hanya kepala, bukan hanya intelektual, tapi iman yang grounded. Lewat peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang menyulitkan, memedihkan, problem. Jadi kita dibimbing oleh Tuhan untuk masuk lebih dalam. Mengakar dalam Kristus. Yang penuh kuasa atas segala sesuatu. Kemarin kita melihat bagaimana Yesus mengusir badai yang nyata. Alam semesta, alam pun dikuasai. Tapi badai kehidupan juga iya. Dan hari ini kuasa kegelapan juga dihancurkan oleh Yesus. Percayalah. Yesus, Yesus dan Yesus. Dalam nama Yesus, kita diberi kuasa untuk melepaskan segala ikatan-ikatan apapun yang ada atau yang menyerang kita, atau keluarga kita, atau siapa saja. Tuhan memberkati Anda. Semoga kasih, karunia, dan berkat ini menguatkan Anda, meneguhkan Anda, dan bahkan mungkin membebaskan Anda dari segala kuasa-kuasa yang mungkin muncul dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda, membuat Anda tidak damai, membuat Anda tidak bahagia, membuat Anda susah, menderita atas perilaku, sikap-sikap yang mungkin terjadi di sekitar Anda, di keluarga Anda. Kuasa ini mengalir dalam diri Anda. Sekarang juga, saat ini juga, lewat tangan hamba-Mu ini, berkat-Mu ya Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.